83. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita bahas sekarang. Nah, baik. Kita lihat surat Al-Baqarah 183, Al-Baqarah 184. Ya. Allah berfirman, yang pertama, ya, firman Allah, nah, pertama di sini coba lihat bagaimana indahnya firman Allah kalau kita kaji. Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba pertama, coba kita simak, ya Allah indahnya firman Allah kalau kita kaji. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang manggil ini? Allah. Kita ini dicipta sama Allah, kita ini makhluk yang hina. Dicipta sama penciptanya, Sang Khalik. Dan Sang Khalik memanggil makhluknya, ya ayyuhalladzina amanu. Antum enggak dipanggil ya ayyuhal kaslan, wahai para pemalas, enggak kan? Ya. Enggak. Wahai para pembuat maksiat, enggak kan? Tapi Allah menunjukkan sempurnanya muamalahnya Allah dengan hambanya. Coba, wahai orang-orang yang beriman, coba asyiknya bagaimana Allah memanggil hambanya dengan panggilan yang indah. Ya, ini Allah manggil makhluknya. Ya, kadang suami saking benci sama istrinya, dipanggil istrinya dengan panggilan yang jelek. Cerewet. Nah, ini Allah, ini yang nyipta makhluknya, panggil yang indah. Biar antum mesra sama istri, panggil yang baik dong. My sweetie, my honey, gitu kan. Panggil yang indah. Ini Allah, bagaimana muamalahnya Allah dengan makhluknya. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba, telah diwajibkan atas kalian puasa. Berarti wajib. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian. La'allakum, semoga kalian tattaqun. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Tattaqun itu artinya dijaga. Dijaga dari sisi iman. Dijaga dari sisi apa? Ini rohani. Dari sisi jasmani, ini akan kita bahas, kita kupas. Dari sisi rohani, dengan antum puasa, biar apa? Biar iman antum naik. Imannya di-up dengan puasa. Ya, dengan antum puasa, yang tadinya ngomongnya sembarangan, direm. Ngomongnya perempuan terus, direm. Ya. Ngomongnya tentang apa? Syahwat terus, direm. Tadinya ghibah terus mikir, direm. Ya. Biar apa? Imannya naik. Apa? Antum dijaga dari apa? Dari dosa. Biar dijaga. Dosanya dihapus. Ya. Nah, juga dijauhkan dari dosa. Dengan apa? Puasa, tattaqun. Yang mana artinya takwa, yaitu apa? Mendatangi ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan. Ya, ketaatan didatangi. Kemudian larangan dijauhi.
dimaksudkan tattaqun dari sisi iman. Dari sisi tattaqun, dari sisi jasmani, ya, dari sisi jasmani, ya, ini akan kita bahas di sini juga, ya, dari sisi jasmani, subhanallah, di antara manfaat puasa, apa? Sel darah putih naik, di up. Salah kalau ada orang bilang jangan puasa di musim pandemi. Ini syubhat, ini para penggembos iman. Puasa di musim pandemi akan menyebabkan Anda rentan tertular wabah COVID-19. Kenapa? Menyebabkan imun Anda turun. Kebalik, kalau kamu banyak makan, justru imunnya turun. Nah, sel darah putih naik, juga imun jadi naik. Imun ikut naik. Disebutkan oleh para ahli, ya, medis, ahli laborat, orang yang puasa 3 hari berturut-turut menyebabkan sel darah putih dan imun naik. Itu kelebihannya. Ya, nanti kita akan bahas puasa Ramadan, puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kamis, kita bahas puasa Sya'ban. Nah, terus kemudian di antara manfaat puasa apa? Sel tua, sel yang sudah tua dibunuh, dibuang, diganti sel muda. Masya Allah. Ya, sel tua dibuang diganti sel muda. Makanya resep puasa, resep awet muda. Tapi ingat, kita puasa bukan untuk mencari hikmah. Kita puasa karena perintah dari Allah dan Rasulnya. Hikmah hanya mengikuti. Jangan sampai ibadah karena cari hikmah. Saya puasa biar saya sehat. Bukan. Saya puasa karena menjalankan perintah Allah. Adapun sehat hanya mengikuti. Nah, itu kaidah. Ya. Kemudian di antara manfaat puasa, sel tumor, sel kanker dibunuh. Coba. Di saat puasa ada mekanisme dikenal dengan autofagi. Disebutkan oleh seorang profesor dari Jepang, kalau nggak salah Yoshimori, dia mendapat Nobel penghargaan penelitian kedokteran. Dia ini non muslim, bahas manfaat puasa. Di antara manfaatnya autofagi. Dengan autofagi ini sel-sel tua dibuang, diganti sel muda. Nah, Masya Allah, wah ini manfaatnya. Kapan autofagi ini berhenti? Ketika kita buka puasa. Dari sahur sampai buka puasa 12 jam, 14 jam, berarti ada autofagi. Coba kalau 11 bulan gak pernah puasa, autofagi berarti gak ada. Ya. Makanya banyak orang kena tumor, kena kanker. Banyak kasus penyakit, proses penuaan dini. Kenapa? Jarang membiasakan dirinya dengan puasa. Demikian rahmatullah. Untuk masalah iman, hatinya dinaikkan imannya. Kalau hati baik, yaitu jantung. Kalau jantung baik, maka fisik akan baik. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Idza salahat hadhil mudghah", kalau hati atau jantung ini baik, salaha jasadu kullu, maka semua jasmani akan ikut baik. Wa idza fasadat hadhil mudghah, fasada jasadu kullu. Kalau hati atau jantung ini rusak, maka jasmani akan rusak. Demikian rahmatullah jami'an. Ini perlu kita tadabburi, ya, perlu kita tadabburi. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Antum lihat, ya. Kita lihat rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama dengan apa? Syahadat. Syahadat itu gampang, hanya dengan ucapan. Orang mengatakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah selesai, dengan lisan masuk Islam. Ketika ada kisah Usama bin Zaid, ketika dalam satu peperangan dia melihat beberapa sahabat terbunuh oleh seorang kafir. Usama marah, teman-temannya, sahabatnya terbunuh. Kemudian dikejar orang kafir ini. Ketika sudah terpojok, sudah jatuh, siap ditebas dengan pedang, orang ini mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, tetap dipenggal. Kemudian Rasulullah marah. Aqatalta?
rajulan qala la ilaha illallah, apakah kau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usamah, ya Rasulullah, dia ini sungguh-sungguhnya mengucapin la ilaha illallah karena takut. Karena saya pedang sudah di hadapan dia mengucapin la ilaha illallah. Rasulullah mengulangi lagi, aqatalta rajulan qala la ilaha illallah, apakah kamu membunuh orang mengucapkan la ilaha illallah? Sampai 3 kali Rasulullah marah. Usamah tetap. Ya, kemudian Rasulullah bilang apa? Allah tidak memerintah kamu untuk membelah jantung atau hati manusia untuk mengetahui dia mengucapin karena takut apa tidak, ikhlas apa enggak. Wah, ini berarti orang mengucapin la ilaha illallah sudah dianggap masuk Islam. Hanya dengan ucapan. Setelahnya baru naik. Berikutnya apa? Salat. Ya. Salat berarti ada ucapan dan gerakan. Ya. Ada ucapan dan gerakan. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Zakat. Ya. Zakat ini diakhirkan. Kenapa? Karena terkait dengan harta. Dan fitrahnya manusia itu pelit, kikir, bakhil, ya, medit, ya. Nah, ini tabiatnya manusia. Makanya kalau seandainya zakat ini dipindah menjadi rukun Islam yang pertama, sedikit sekali orang akan masuk Islam. Ya, coba kalau kita ada duit, kalau belikan baju istri nggak peduli harga berapa. Kalau mau beli sepeda untuk goes nggak peduli harganya berapa. Kalau beli motor kesukaan dia nggak peduli. Kalau beli mobil cari yang terbaik. Coba urusan Idul Adha beli kambing yang termurah berapa harganya? Nah, coba beli kambing yang cari murah. Nah, ketika untuk Allah carinya murah-murah. Nah, ketika untuk urusan perut, urusan pribadinya, carinya nggak peduli yang mahal-mahal. Nah, ini rahmanallah. Makanya zakat dijadikan bukan yang pertama. Berikutnya puasa. Coba, kalau antum lihat puasa ini ucapan seperti tadi cuma ucapan syahadat. Ketika puasa ada, kita disyariatkan banyak zikir, banyak istighfar, banyak baca Al-Quran. Berarti ucapan tambah banyak di bulan puasa. Gerakan di bulan puasa bukan sholat fardu sama rawatib saja, ada sholat tarawih ditambah ucapan dan gerakan. Di bulan puasa terkait dengan harta, banyak infak, banyak sedekah di bulan puasa, tambah lengkap. Makanya Allah menjadikan rukun Islam itu apa? Tadrijian, pelan-pelan. Bebannya dinaikkan pelan-pelan dari ucapan, gerakan, harta dan seterusnya. Kemudian haji tentunya lebih berat lagi. Butuh dana, butuh fisik, ya, butuh masalah ucapan, zikir dan belajar tentang ibadah hajinya. Demikianlah benar hikmah di balik rukun Islam. Ini disebutkan oleh Imam Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya wad Din. Nah, selesai di sini kita lihat surat atau firman Allah surat Al-Baqarah